Halo, selamat datang di Lahan Gabut. Halo semuanya, selamat datang di Lahan Gabut dan ya tepatnya di channel Dara Firmansyah. Buat lo yang baru join, ini adalah konten Lahan Gabut yang dimana biasanya gue mendengarkan satu orang yang nanti akan bercerita. Dan sebenarnya ini adalah season di teman tidur tadinya. Terus gue angkat di YouTube gue karena kebetulan di teman tidur pendengarnya itu nggak terlalu nyaman dengerin suara orang secara lewat telepon gitu. Nah, tapi ternyata ada beberapa orang juga yang suka ketika denger ceritanya secara langsung gitu. Dan anyway, buat lo yang udah subscribe channel ini karena lo suka banget sama konten teman tidur, konten teman tidur atau podcast teman tidur itu di YouTube udah gak ada lagi. Jadi buat lo yang udah suka banget sama kontennya, lo bisa langsung cek aja di Spotify. Karena episode-episode lanjutannya ada di sana dan podcast teman tidur dari tahun 2020 sampai 2021 ini eksklusif cuma di Spotify. Oke. Ya, malam hari ini seperti biasa akan ada satu orang pencerita nantinya. Dan sorry banget sebelumnya, video ini agak lama diuploadnya daripada video-video yang sebelumnya. Ada alasannya sebenarnya, pasti ada alasannya. Jadi kemarin PC gue ini bermasalah, khususnya harddisknya. Dan semua data, ya semua data itu hilang. Itu sedih sih, yang sampai gue kayak bingung aja gitu seharian kayak wah gila ini serius nih harddisk nih error nih. Terus data-data banyak banget yang belum gue backup ya, meskipun sebagian ada di cloud. Tapi kayak wah kerjaan gue dari 2020 sampai 21 nih semuanya dari situ gitu. Ya gitulah pokoknya. Termasuk rekaman yang ini. Sebenarnya gue udah ngerekam sama Amel. Jadi namanya gue samarkan. Waktu itu tuh gue udah rekaman tapi belum gue edit gitu karena ada satu dan lain hal. Tapi ya karena belum diedit terus filenya hilang, ya mau gak mau karena ceritanya menarik gue akhirnya telepon lagi ke Amel. Mel mau gak teks sekali lagi, sorry banget ya karena ya filenya hilang gitu. Tapi ternyata Amel bersedia untuk menceritakan lagi dan baru kali ini berarti gue di Lahan Gabut dengerin ceritanya 2 kali. Bukan karena settingan tapi karena emang harddisk gue rusak. Oke, jangan terlalu lama takutnya Amel ketiduran juga karena ini posisinya udah malam juga. Jadi kita langsung telepon aja orangnya. Halo, selamat malam Amel. Halo malam Kak Dera. Wih, masih seger nih suaranya. Gimana Mel? Kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry banget ya ini jadi 2 kali gue tag-nya karena harddisk gue rusak terus filenya hilang. Jadi sorry banget. Lu jadi ceritanya 2 kali. Sorry ya Mel. Iya nggak apa-apa Kak, it's Iya, okay. iya. Jadi kenapa gue minta Amel untuk cerita lagi? Ya karena gue mikirnya ceritanya bagus sih, menarik gitu. Karena gue baru nemu aja cerita yang kayak gini gitu. Dan biasanya kan gue suka bikin instastory atau live di Instagram untuk siapa yang mau cerita nih bisa DM ke gue sekarang gitu ceritain tentang apa. Tapi kayaknya untuk cerita yang ini gue pengen Amel cerita lagi gitu. Oh iya tadi juga gue lupa belum nyampein cerita lo Mel. Jadi hari ini nih lo mau ceritain tentang apa tuh Mel? Jadi gini, gue mau cerita tentang suatu hubungan tanpa status, dimana menurut gue di hubungan tanpa status itu selalu cewek yang dirugiin. Masa sih? Temen gue juga banyak tuh yang cowok HTSan, ceweknya kejem banget, jahat banget. Oke, tapi menarik sih. Maksudnya ya mungkin ya nanti kita bakal dengerin. Oke Mel. Oh yes, anyway kita mau mempertegas lagi nama Amel itu udah disamarkan ya Mel. Iya, Nama lo bukan Amel kan, tapi Amelia. Sama-sama aja. Kocak. sama-sama aja itu nama samaran. Ya sama-sama aja. Yaudah Mel, biar gak terlalu lama takutnya ceritanya panjang kan. Jadi silahkan dimulai ceritanya Mel. Oke, jadi gue tuh kenal sama dia awalnya di tahun 2019. Karena 19. gue ya 2019. Gue tuh satu kepanitiaan gitu sama dia. Oke. Tapi selama kepanitiaan itu gue benar-benar nggak pernah ngobrol, nggak pernah kontakan apapun. Cuma
ngelakuin tugas wawancara di kepanitiaan itu aja Oh, oke. tuh. Dan dari wawancara itu ya follow-followan IG tapi nggak ada komunikasi apapun Oh, saling sampai follow tapi akhirnya. nggak ada komunikasi. Iya, Oke, sama oke. sekali nggak ada. Oke, terus. Sampai akhirnya di awal tahun ini, awal tahun 2021, sekitar bulan April, dia tuh tiba-tiba chat gue lewat DM. DM, kayak Oke. iya DM. Awalnya tuh kayak ya udah basa-basi ngobrol cerita lewat DM, sampai akhirnya bilang tuh dia, Apa tuh? eh notifnya jarang masuk. Gimana kalau pindah lain aja biar aman katanya gitu kan. Anjir. Ya udah Biar akhirnya aman. Ya, oke. iya biar notifnya langsung gitu kata dia tuh. Ya udah akhirnya pindah ke Line dan chatnya tuh emang seintens itu sampai gue sama dia tuh bener-bener udah deket banget yang kayak wah gila sih kalau menurut teman-teman gue chat antara gue sama dia tuh udah kayak yang pacaran gitu loh. Oke. Karena dia karena dia ngabarin gue kalau mau ngapa-ngapain, terus dia ngabarin kalau mau kemana, bahkan orang tuanya ulang tahun aja dia ngabarin gue gitu. Serius loh? Serius, sampai sedekat itu. Oke. Dia juga emang udah beberapa kali jalan gue sama dia, terus udah ketemu orang tua gue juga. Oh, dia udah sempet ketemu Sampai orang tua lo? udah, Oh, perasaan kemarin belum cerita ini deh. iya kak, kemarin gue skip deh kayaknya. Ke skip ya? Tapi emang Oh. udah udah deket banget sedekat itu. Oke. Terus. Tapi gue sama dia nggak ada status apapun. Iya. Oke. Terus gimana? Sampai dekat-dekat-dekat, udah gitu sampai akhirnya tiba-tiba dia tuh bilang mau telepon gue. Padahal sebelumnya kalau misalnya telepon, ya udah telepon aja gitu loh, nggak pernah ngomong dulu. Gue Oh, mau jadi telepon bisa nggak? pas di line itu, pas lo intens banget sama dia chattingan, tapi itu berikut dengan teleponan juga. Iya, Oh, video call juga nggak? enggak. Oh, jadi Kalau teleponan video aja. call enggak. Iya, lebih ke chat, telepon, sama paling ketemuan sih gitu. Oke. Iya. Terus. Sampai dia ngomong gitu kan. Terus ya udah gue bilang bisa emang karena gue juga belum tidur. Terus ya udah kirain kenapa gitu kan. Hmm. Di telepon tuh awalnya baik-baik aja di awal. Oke. Tapi di tengah-tengah telepon dia tuh nanya kita ini apa? Hmm. Dia Iya. yang nanya kita ini apa, tapi gimana ya? Ya gue jawab dong kayak gue nggak tahu kita ini apa, tapi yang menurut lo gimana sih? Antara cewek sama cowok nggak mungkin kalau temenan aja komunikasinya seintens ini. Nggak mungkin apa-apa saling ngabarin, emang dan udah sedekat itu. Oke. Sampai akhirnya dia bilang, eh sorry banget, kayak aku kasihan sama kamu karena aku selalu sibuk banget kegiatan ini itu. Dia ngurusin himpunan di jurusan dia, terus ada beberapa project dosen juga. Sampai akhirnya dia bilang kasihan sama gue karena nggak ada waktu buat gue. Oke. Tapi lo, Bahkan, sorry, gue potong, sorry ya. ya Tapi lo sebelumnya pernah nuntut kayak ada waktu yang dia kasih buat lo gitu? enggak, gue sama sekali nggak pernah nuntut apapun itu. Oh, jadi dia secara inisiatif aja kayak ngerasa nggak enakan dan Iya, kasihan aja sama lo gitu. iya. Oke. Gue bahkan kalau misalnya gue mau cabut nih, gue bilang kan sama dia, gue mau ke sini. Dia nanya mau ngapain emang ya, gue bilang ada urusan ini bla 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 segala macam. Terus dia bilang kan, sorry nggak bisa nemenin kalau misalnya emang dia lagi sibuk. Tapi kalau misalnya emang dia sibuk, dia kosong, ya dia bisa nemenin gue gitu loh. Oke. Mm. Nah, dia tuh tiba-tiba aja ngomong kayak gitu. Gue bingung kan kenapa. Hmm. Kamu baik banget, kata dia kayak gitu. Dan kamu pantas dapetin yang lebih baik dari aku. Kayak lo mikir di suatu hubungan, kayak
Apa sih emang sesibuk apa lo sampai nggak bisa ada waktu sedikit pun buat orang yang Lu sayang ada di gitu. hidup lo? Iya, iya, iya. Iya, kayak gue bingung aja. Terus sampai akhirnya dia bilang nggak ini apa sih? Dia nyuruh gue buat cari yang lebih baik dari dia, tapi dia tuh nggak mau gue sama dia balik lagi ke gue sama dia yang dulu, yang nggak pernah kontakan, yang nggak saling kenal, gitu loh. Dia nggak Oh, mau kayak gitu. oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi pengen tetap deket gitu ya intinya. Iya, Oh. dan dia tuh bilang kayak, ya ampun gue sedih lagi. Kenapa? Ih, sorry banget, sorry, sorry, Mel. It's okay kan, nggak Kenapa, apa-apa. kenapa? Eh, Ya dia tuh bilang kayak dia sebenarnya sayang sama gue, tapi dia nggak bisa ada buat gue, kayak gitu. Dan dia Oh, nggak siap untuk ngelanjutin ke hubungan yang berstatus. oke. Alasannya karena Karena dia terlalu sibuk gitu dan gak ada waktu buat lo. ya, ya itu. Dan dia tuh bilang kalau misalnya dia ngejalanin suatu hubungan, itu dia harus fokus. Kayak sekarang dia lagi banyak pikiran, segala macam. Jadi dia nggak bisa untuk ngejalanin hubungan sama gue. Dia bilang tuh kalau misalnya eh, alasan dia selama ini nggak punya pacar selama kuliah, itu karena dia lagi sibuk ngerjain ini itu, dan ketika punya pacar dia harus fokus itu, Fokus ke harus nggak lagi pacarnya. banyak pikiran. Oh, Iya harus, tapi kan ya menurut gue nggak bisa dong kayak gitu ya nggak sih. iya, iya, iya. Terus nanti kalau udah beres nih kuliahnya, terus kerja, terus Pasti lo dia, mikirin kerjaan juga iya, kan. iyalah. Terus ya maksudnya ya nggak mungkin lah manusia hidup tanpa berpikir ya nggak sih? Kalau menurut Iya gue, ya itu. maksudnya pasti akan ada selalu pikiran gitu. Malah harusnya pasangan tuh bisa membantu mungkin di beberapa momen gitu kayak lo butuh bantuan Ya apa, terus dia tiba-tiba bisa bantuin lo kan itu kayak seru banget gitu. iya, gue berpikiran ke sana tapi dianya kayak nggak bisa, gue harus all in sama cewek gue, mungkin kayak gitu ya yang gue tangkap. Nah, nah itu yang agak ini sih ya kayak apa ya? Nggak masuk akal ya buat lo. Iya, itu yang gak masuk akal buat gue. Iya, iya, Terus iya. yang menurut gue kenapa cewek dirugiin, karena kita kan sebagai cewek di hubungan tanpa status kita bisa apa sih? Waduh, udah bawa gender. Ya, ketika lo udah bawa gender, gue cowok bisa apa sih gitu? Cowok kan serba salah di mata cewek. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Nggak apa-apa, Tapi it's kan okay. emang di suatu hubungan, ya masa ya cewek yang nembak, nggak lucu kali. Emang gak lucu tapi bisa jadian loh. Ya mungkin itu kalau confess, tapi beda cerita lah kak. Iya sih. Iya setiap orang punya caranya masing-masing ya. Oke, oke. Kayak gitu. Mm. Nah sampai beberapa, yang waktu gue take pertama sama lu tuh, itu kan gue cerita ya, dia masih kontak sama gue, Iya, masih iya. baik-baik. Ah, Dia ah, masih ah. nanya gue hari-hari gue kayak gimana. Iya, iya, iya. Nah nggak lama dari situ, benar-benar nggak ada kontak sama sekali sampai hari ini. Dia cuma jadi penonton story gue pun jadi penonton story dia kayak dulu lagi. Oke, dulu lagi. Padahal di tag yang pertama gue sempet nanya kan. Lo yakin gak kalau dia deket sama orang lain mungkin makanya dia ngehold hubungan sama lo gitu. Tapi waktu itu lo jawab Nah, enggak kan? iya, dia tuh katanya emang nggak pernah deket sama cewek. Karena gue juga nanya ke teman-teman gue yang temannya dia juga kan. Iya, 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 iya. Kayak ya gue sebagai cewek pasti research lah, jadi intel Iya, iya, iya. gitu. Intel dadakan ya agen CIA. Iya. Iya, iya. Nah sampai waktu beberapa hari setelah gue tag sama lo itu, adeknya bilang sama gue Apa tuh? kalau dia tuh sakit. Oh. Atau dia katanya jadi susah makan, gak tidur-tidur. Terus kayak pokoknya sakit. Terus tapi ya gue nggak tanyain gara-gara apa sih, mungkin ya karena kecapean. Terus gue bilang ya udah salamin aja semoga cepat sembuh gitu.
Tapi setelah itu gue benar-benar nggak ada kontak lagi sama dia. Dan dianya biasanya kan dia yang ngehubungin atau lo yang hubungin? Dia, selalu dia, nggak pernah gue yang duluan. Oh, selalu dia ya? Oh. Iya, dari dulu pun selalu dia, dari awal masih deket. Nah itu adeknya itu emang udah deket sama lo atau tiba-tiba dia ngechat aja sama lo? Gue sebelumnya kenal, tapi nggak deket gitu loh. Oh, tapi Nah tiba-tiba dia ngechat gue. sempet chat gitu sebelumnya, sebelum ngasih tahu abangnya sakit. Enggak, cuma sempet ketemu aja. Jangan-jangan disuruh sama abangnya lagi. Coba dong chatin. Ya gak tahu sih. Amel, gue lagi sakit nih gitu. Nggak tahu sih ya. Gak tahu juga ya. Mungkin bisa Iya. jadi iya sih, mungkin. Tapi kalau iya itu drama banget sih. Kenapa nggak dibilang aja ya sendiri? Gue sakit nih, kayaknya gue nggak bisa dijauh sama lo. Iya. Baper lagi dong gue. Baper lagi. Iya iya. Dan akhirnya sampai sekarang berarti dia nggak ngechat lo lagi. Iya, sampai sekarang. Jadi bisa dibilang ya sekarang itu lo cuma jadi penonton storynya dia dan begitupun sebaliknya. Bener banget. Kayak dulu lagi aja, padahal dia sendiri yang bilang. Yang bilang ya. Nggak mau. Wah ngaco sih. Iya iya iya, oke oke. Mel, tapi perasaan lo sama dia sekarang gimana? Kalau misalnya ditanya, gue kangen gak sih sama dia? Kangen banget. Masih sayang, masih, karena gue mau mencoba untuk kesal sama dia pun, gue gak punya alasan. Karena dia emang sebaik itu, bener-bener cowok yang baik banget, yang pernah perlakuin gue. Oh, treatment dia lah ya. Setelah orang tua gue, iya. Treatment dia bener-bener baik banget sama gue. Dia mungkin bisa nge-treatment lo dengan baik, tapi mungkin dia tidak bisa menghargai lo sepenuhnya mungkin. Gimana tuh? Gue gak tahu sih. Tapi ini yang menarik ya, padahal secara tidak sadar atau secara sadar lo tuh tahu kalau lo tuh lagi disakitin sama cowok ini. Tapi lo mencoba untuk menepis itu dengan bilang ya treatment dia tuh baik gitu. Apakah benar-benar Iya, itu sebelum. Iya gak sih kayak apa? Itu sebelum apa? Ini Kak. Sebelum kejadian dia jauh ini, dia emang baik banget. Oke. Tapi meskipun setelah kejadian ini juga kan tadi lu bilang kalau lu nanya gue kangen atau enggak, gue kangen. Kalau lu tanya gue masih sayang apa enggak, gue masih sayang. Iya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya itu unik ya dalam sebuah hubungan ya. Setiap orang punya responnya masing-masing. Oke, Amel. Iya. Seperti biasa nih, ada yang pengen lo sampein gak sih buat si cowok ini? Apa gitu? Gue pengen nyampein ini aja sih. Ya semoga semua urusan dia lancar, cepet kelar. Amin. Sehat-sehat. Jangan sampai lupa makan, karena dia sering banget lupa makan. Iya. Terus lo yang jadi selalu pengingat gitu ya, jangan lupa makan ya. Iya. Gue tuh yang kayak suka marahin dia gitu loh. Kenapa gak makan? Iya lupa. Oke. Gitu. Mungkin adiknya bilang abangnya sakit dan gak mau makan, itu pengen dicat sama lo untuk diingetin makan. Mungkin ya. Ini gue jadi ala-ala detektif juga nih. Tapi di chat yang terakhir tuh yang gak balas dia. Gue masih jawab chat dia, tapi udah itu dia gak jawab lagi. Apa tuh isi chat terakhir lo? Apa ya, gue lupa. Pokoknya, dia nanya, gue ujian gimana? Itu karena waktu minggu pas gue teks sama lo itu, gue lagi minggu-minggu UTS. Dia tuh nanya ujian gue kayak gimana. Terus gue bilang aja ya kayak biasa, ujiannya emang ribet gitu. Tapi gue bisa kok. Dan lo gak nanya balik? Gue nanya balik. Apa tuh? Kamu gimana? Lancar? Skripsinya? Terus udah gak dijawab. Beda gak sih? Beda angkatan gak sih lo sama dia? Gue sama dia tuh seangkatan. Cuma emang dia tuh sempat gap year, jadi umurnya di atas gue. Tapi seangkatan. Oh, umur di atas tapi kalau kuliahnya seangkatan.
Iya, Oh, dan gue oke. sama dia beda jurusan. Beda jurusan, tapi bertemu di himpunan. Iya, bertemu di kepanitiaan terpusat. Oh, kepanitiaan terpusat. Oke. Anaknya aktif banget ya, Bun. Iya, iya, iya. Keren, keren. Seru, seru, seru. Oke, Amel, ada yang pengen disampaikan lagi nggak sih? Udah sih paling gitu aja. Yakin? Lo nggak akan bilang kalau lo sayang banget sama dia? Enggak deh Kak. Nggak. Ya emang dia bakal denger. Nggak tahu sih. Kalau dia denger emang kenapa? Kalau dia nggak denger, kenapa? Ya nggak apa-apa juga. Tapi emang ya gue sama dia emang udah saling confess gitu loh. Dia emang sayang sama gue dan gue juga sayang sama dia. Cuma karena alasan sibuk itu dia bilang nggak bisa untuk komitmen gitu. Tapi lo udah coba nanya ke dia, kayak, ya nggak bisa. Lo nggak bisa fokus sama hubungan doang, pasti akan berjalan beriringan gitu. Pernah ngomong gitu juga nggak? Udah, gue udah pernah bilang karena ya walaupun kamu sibuk, ya it's okay bagi aku nggak apa-apa. Karena ketika kamu sibuk ada hal yang bisa aku kerjain juga gitu. Dan aku pun nggak pernah nuntut kamu untuk ada buat aku terus. Aku bilang kayak gitu, tapi dia bilang tetap gak bisa. Karena kasihan sama gue, dia aja nggak ada waktu buat keluarganya ketika keluarganya butuh bantuan dia, dan dia juga nggak mau gue ngerasain hal itu. Katanya sih gitu ya. Gitu. Oke, oke. Iya, seru-seru ya. Padahal awalnya dia yang nanya kejelasan. Iya, kayak gue mikir gini loh, ketika dia nanya kita ini apa, gue mikirnya bakal ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang Plot twist ya. jelas. Iya, Gak tahunya Iya, iya. plot. Wah, parah sih. Iya, iya. Aduh, Mel. Gimana dong, gue jadi ngingetin lo lagi sama si cowok ini. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. Gak. Emang hari ini tuh makanya gue cabut kan tadi, jadi lo nelpon gue malam, sorry banget. Itu karena dari siang vibes gue lagi nggak tahu, sedih aja keinget dia, makanya gue cabut Oh buat iya. tenangin diri gitu. Iya, Iya, udah cabut terus balik gue ingetin lagi. Sorry, sorry, sorry. Aduh, sorry, sorry, Mel, sorry. Sorry, ya ini gara-gara harddisk gue sih. Coba aja kalau harddisk gue gak rusak, anjir emang harus tag 2 kali. Oke, Mel, aduh, thank you banget ya udah luangin waktu lagi yang kedua kalinya. Dan semoga ini iya, nggak thank you terjadi lagi juga sih. Kak. Nah, sama-sama. Semoga nggak terjadi lagi sama pencerita-pencerita yang lain, karena gue tuh nggak enak, takutnya ya malah mengingatkan lagi gitu sama sama kenangan di masa lalunya yang mungkin kan sebenarnya udah beda cerita ya. Kayak waktu itu kan lo sebenarnya udah tuh ya tetap kita kayak biasa lagi gitu, tapi ternyata Iya, sekarang malah jadi nggak kontekan sama sekali, kan itu beda banget ya cerita akhirnya gitu. iya. Oke, Mel, pertanyaan terakhir dari gue, lo pengen cari cowok lagi nggak dalam waktu dekat ini? Hmm, kayaknya gue bakal jadi Miss Independent dulu deh, entah berapa tahun ke depan. Oke, ini bukan jawaban cari aman kan? Enggak, karena jujur ya, kalau misalnya diceritain dari yang sebelumnya, gue tuh sampai ngebuka hati lagi buat si orang ini. Itu gue butuh 2 tahun loh. Serius lo? 2 tahun lebih. 2 tahun setengah. 2 Iya. tahun setengah. Berarti mungkin ini bisa jadi 4 tahun atau 5 tahun. Kan biasa gitu gak sih katanya berapa kali lipat dari tanggal jadian sih, lebih misalkan kalau jadinya 1 tahun 2 tahun kemudian katanya baru bisa benar-benar lupa, katanya sih gitu ya, tapi nggak ada yang tahu ya. Lu kan mulai kedekatan itu Iya. dari Januari ya, berarti awal tahun di 2021 April. ini. Oh, April. April, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wow, 6 bulan. 1 semester, lumayan. Udah ngelewatin 3 ujian berarti. UTS waktu semester 6, UAS semester 6, UTS semester 7. Gila gak tuh? Iya, oke.
Ya meskipun lo memutuskan untuk menjadi Miss Independent gitu ya, mau sendiri dulu, ya it's up to you sih. Tapi kalau memang ada cowok yang nyatanya bisa bikin lo bahagia dan bisa bikin nyaman, Ya, iya kenapa enggak? Ya meskipun kebahagiaan itu datangnya dari kita sendiri, tapi adanya orang lain mungkin bisa lebih mm-mm. melengkapi kebahagiaan itu mungkin. Tapi ya apapun itu Iya, keputusan lo, semoga itu yang terbaik buat lo. Dan sebelum gue mengakhiri ini, gue mau ngingetin lo untuk jaga kesehatan. Karena kesehatan itu penting. Kalau lo drop, nanti malah makin nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain, nanti lo malah keingetnya sama yang kemarin gitu. Tapi iya balik lagi ke Kak, sana. thank you banget. Iya. Oke Mel, thank you banget ya udah luangin waktunya sekali lagi. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Anyway, Amel tuh dari Bandung juga ya? Iya, dari Bandung. Iya, gue lupa ngabarin tadi di awal juga. Tapi ya sayangnya gue sekarang udah gak di Bandung. Tapi mungkin nanti ketika gue lagi di Bandung, kita bisa ketemu di sana nanti. Kita main bareng sama istri gue juga. Oke, Boleh, Amel, boleh Kak. thank you banget ya sekali lagi. Silahkan melanjutkan istirahat mungkin atau aktivitas lo. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Bye-bye Amel. Baik Kak, thank you. Sama-sama. Oke, itu cerita dari Amel. Unik ya. Awalnya cowoknya yang minta kejelasan, tapi pada saat itu juga atau di waktu yang bersamaan cowoknya bilang dia kasihan karena dia nggak bisa punya banyak waktu untuk Amel dan dia memutuskan untuk kayak ya udah kita kayak gini aja. Tapi maksudnya kayak gini aja tuh hubungannya nggak ada apa-apa tapi hubungannya pengennya tetap dekat gitu. Meskipun ngomongnya kayak gitu, pada akhirnya ternyata dia malah kayak ngejauh. Dia malah gak ada kabar. Gue juga gak tahu ya, entah dia bingung juga atau dia ngerasa kayaknya salah ngambil keputusan gitu si cowoknya, terus dia malu gitu untuk mau kayak minta maaf atau kayak ngomong kalau dia ternyata nggak bisa jauh dari Amel atau dia pengen punya kepastian juga atau gimana, gue juga nggak paham. Tapi gue baru banget dengerin cerita yang kayak gini. Karena jujur biasanya ketika orang menanyakan kejelasan dalam sebuah hubungan itu biasanya ya dia yang memperjuangkan hubungannya gitu. Tapi kalau ini malah melepaskan hubungannya kan jadi kayak plot twist ya. Ya apapun itu ya semoga buat penonton storynya Amel yang dimaksud sama Amel, kalau lo emang sayang jangan takut kalau misalkan lo nggak punya waktu. Karena gue yakin kalau Amel emang beneran sayang sama lo, itu pasti dia ngertiin segala aktivitas lo yang dimana ya aktivitas lo itu pasti aktivitas yang positif gitu, yang dimana bisa membuat kehidupan lo itu jadi lebih baik dan mungkin itu akan membawa pengaruh baik juga dalam hubungan kalian berdua gitu. Tapi kalau emang lo nggak sayang atau nggak suka dan nggak tertarik, kayaknya ini udah jawaban atau pilihan yang tepat gitu yang lo kasih sama Amel. Dan buat Amel, meskipun lo tadi bilang lo mau jadi Miss Independent atau lo mau sendiri dulu juga ya gak apa-apa. Tapi kalau menurut gue, kalau emang ada orang yang berusaha untuk membuktikan kalau dia sayang dan bisa bikin lo nyaman juga, bahkan mungkin treatmentnya juga mirip-mirip sama dia, ya kenapa nggak dicoba gitu. Jadi jangan terlalu terbelenggu sama sebuah masalah di masa lalu gitu. Dan jangan sampai lo membanding-bandingkan kejadian masa lalu atau mantan PDKT-an lo itu sama orang yang baru PDKT. Karena itu nggak fair, setiap orang itu punya plus minus, jadi kayak ya stop untuk membandingkan. Ini nggak cuma buat Amel sih, buat siapapun itu dan termasuk buat gue juga. Tapi kalau gue mungkin bukan dalam sebuah hubungan tapi dalam pertemanan, karena kan gue udah married juga. Dan mungkin buat lo yang sekarang itu lagi ngerasain sama kayak Amel, yang pernah deket banget, intens banget, terus lo pernah confess juga, tapi akhirnya gak bisa bersama, dan ujung-ujungnya cuma jadi penonton Instastory, sabar. Karena mungkin emang belum waktunya atau bukan dia orangnya gitu. Oke, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian dan sorry banget, gue baru uploadnya sekarang, mungkin udah ada seminggu atau lebih ya. Karena ya tadi ada masalah di harddisk gue. Dan buat lo yang mau cerita atau cerita secara langsung gitu di sini, itu bisa banget lo bisa pantengin di Instagram gue di Dera Firmansyah. Karena biasanya kalau nggak bikin Instastory, gue suka live di Instagram gitu. Jadi lo pantengin aja di sana. Dan seperti biasa juga, sebelum gue mengakhiri episode malam hari ini, sorry banget kalau misalkan selama
podcast ini berlangsung, konten ini berlangsung, ada salah-salah kata dari gue ataupun dari Amel, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Dan buat lo yang udah nonton video ini sampai selesai, thank you banget. Dan buat lo juga yang suka banget sama konten ini, lo bisa like dan share. Dan kalau buat lo yang punya pengalaman yang sama, lo juga bisa komentar. Tapi kalau buat lo yang gak suka sama video ini, ya udah gak apa-apa, lo gak usah nonton video ini lagi nantinya gitu. Dan ya cukup berhenti di lo aja. Karena ya begitulah, setiap orang kan punya selera masing-masing. Oke, mungkin sekali lagi thank you banget buat lo yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Harus kayak gitu gak sih? Gue gak tahu sih ya. Gue juga gak pernah jadi YouTuber. Gimana ya? Ya kayak gitu lah pokoknya. Gak jelas banget ya. Oke, gue Dara pamit. Sampai jumpa di episode-episode Lahan Gabut selanjutnya. Bye-bye.